adik-adik, selamat pagi semuanya. Tidak terasa sekarang kita sudah berada pada hari ketiga di masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Negeri 13 Manado. Untuk itu, Ibu akan mengajak kita semua untuk membuka kegiatan kita dengan memohon berkat Tuhan lewat permintaan doa. Dan saat ini Ibu akan memimpin kita dengan iman kepercayaan Ibu, yaitu agama Katolik. Mari kita menyiapkan hati kita untuk berdoa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pujian dan syukur kami sampaikan kepadamu, ya Allah Bapa kami yang maha baik. Karena Tuhan selalu menyertai kami, Tuhan selalu membimbing kami. Terlebih Tuhan memberikan kami lagi nafas kehidupan di hari yang baru, khususnya pada hari yang ketiga masa pengenalan lingkungan sekolah ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk segala berkat-Mu itu. Maka pada awal hari ketiga ini kami mau mengawali akan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah ini. Biarlah Engkau menyertai kami semua. Biarlah Engkau memberkati kami semua. Agar kami boleh mengikuti kegiatan ini dengan baik. Dan juga semua materi yang akan disampaikan kepada kami, semuanya itu boleh kami pahami dan menjadi bekal yang baik bagi kami untuk nantinya mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah kami ini. Bimbing sertai kami selalu ya Tuhan, kami serahkan seluruh kegiatan kami ini di dalam tangan-Mu yang penuh kasih, dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo, selamat pagi anak didik SMP Negeri 13 Manado. Berjumpa lagi dengan Ibu di pagi hari ini. Perkenalkan, nama Ibu Wilhelmina Salam, mengajar matematika. Di pagi hari ini kita akan belajar materi tentang profil pelajar Pancasila. Ada 6 karakter yang harus kita pelajari sebagai profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. 4, berkebinekaan global. Yang kelima, gotong royong. Dan yang terakhir, kreatif. Keenam aspek ini harus kita pelajari sebagai profil pelajar Pancasila agar semuanya dapat saling mendukung satu dengan yang lain. Pada aspek beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ada beberapa nilai yang harus kalian pahami. Yang pertama, akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak beragama. Ini sudah sering kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, taat beribadah, menghormati orang yang lebih tua, menghargai perbedaan, dan taat pada kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang baik. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Di era sekarang ini, profil pelajar Pancasila juga harus dapat beradaptasi dengan budaya lain tanpa melupakan budaya bangsa sendiri, yaitu bangsa Indonesia. Dalam hal ini termasuk mengenal dan menghargai berbagai budaya, mampu berkomunikasi dan mengenal keunikan masing-masing budaya, dan mampu memanfaatkan pengalaman kebinekaan agar menghargai dan menghormati budaya yang lain. Yang ketiga, gotong royong. Elemen ini pasti sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya sekedar bekerja bersama dengan orang lain, gotong royong yang baik adalah bersikap positif untuk berkolaborasi dan bekerja sama, peduli dan menghargai pendapat orang lain, peka terhadap lingkungan sekitar, serta mau berbagi segala hal yang bisa mencapai keberhasilan bersama. Gambaran sebagai profil pelajar Pancasila yang selanjutnya adalah mandiri.
Walaupun terdengar mudah dan sudah merasa menjadi bagian dari dalam diri kita sendiri, ternyata mandiri yang baik salah satunya yaitu sadar atas kemampuan dirinya, bisa mengendalikan emosi dan tahu apa yang diperlukan untuk pengembangan dirinya. Tak hanya itu, pelajar Indonesia yang mandiri juga mampu mengatur pikiran dan perasaannya untuk mencapai sebuah tujuan. Bagian yang kelima adalah bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila juga harus bisa mengolah informasi yang diterima secara objektif. Kemudian, menganalisa, mengevaluasi, baru menerapkan informasi yang diterima. Kita harus memiliki keingintahuan yang tinggi saat menerima informasi dan kemudian menganalisisnya secara kritis sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Yang keenam adalah kreatif. Mampu memodifikasi atau menghasilkan sesuatu yang merupakan karya sendiri serta bermanfaat, merupakan cerminan pelajar Pancasila yang kreatif. Hal sederhana yang bisa kita praktekkan yaitu dengan tidak malu untuk mengutarakan ide-ide baru. Bukan hanya itu, menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat untuk sekitar juga harus kita lakukan. Demikian materi kita di pagi hari ini. Besar harapan Ibu agar kalian dapat menjadi pelajar Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir Ibu tetap ingatkan, tetap jaga jarak, jaga kesehatan, tetap pakai masker, rajin mencuci tangan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Apa kabar adik-adik? Semoga semua sehat-sehat, selalu kuat, dan tetap semangat. Peserta PLS SMP Negeri 13 Manado yang saya cintai dan banggakan. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang selalu memberkati kita semua sehingga kita tetap dapat mengikuti materi PLS sampai pada hari ini. Hari ketiga pada pelaksanaan PLS ini dimulai dengan materi Adiwiyata. Penyaji adalah saya sendiri, guru mata pelajaran IPA. Karena itu, peserta PLS masa orientasi pengenalan lingkungan sekolah sangat diharapkan agar dapat mengikuti di rumah dengan baik. Selamat mengikuti materi dan menyaksikan tayangan materi berikut ini. Adiwiyata atau Green School merupakan salah satu program pemerintah Kementerian Negara Lingkungan Hidup yang memiliki tujuan untuk mendorong terciptanya pengetahuan serta kesadaran warga sekolah dalam pelestarian lingkungan hidup. Fungsi Adiwiyata adalah agar seluruh siswa ikut terlibat dalam segala kegiatan atau aktivitas persekolahan demi menuju lingkungan yang sehat dan juga mampu menghindari dampak lingkungan yang negatif. Sasaran atau target Adiwiyata adalah pendidikan formal, mulai setingkat SD, SMP, sampai tingkat SMA ataupun SMK. Mengapa sekolah menjadi target pelaksanaan Adiwiyata? Karena sekolah mempunyai fungsi atau peran yang turut andil dalam membentuk nilai-nilai kehidupan, khususnya nilai-nilai akan kepedulian budaya lingkungan hidup agar lingkungan kita pijaki ini tetap lestari. Untuk jelasnya, ikutilah materi Adiwiyata dalam tayangan berikut ini. Apa itu Adiwiyata? Adiwiyata adalah program terhadap sekolah yang mewujudkan sekolah berwawasan dan peduli lingkungan. Ini adalah logo Adiwiyata yang sudah kita lihat setiap sekolah yang menjadi peserta Adiwiyata. Ini semua adalah lambang-lambang ataupun logo sekolah yang melaksanakan Adiwiyata. Sekarang pengertian Adiwiyata secara harfiah, Adi itu berarti besar, agung, baik, ideal, sempurna.
Wiyata yaitu tempat orang mendapat ilmu, pengetahuan, norma, dan etika. Sehingga adiwiyata dapat diartikan tempat yang baik dan ideal di mana dapat diperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup dan menuju kepada cita-cita pembangunan manusia. Mari kita menuju sekolah adiwiyata. Sebelumnya, mari kita saksikan sejenak foto kerusakan lingkungan berikut ini. Kita lihat gambar itu terjadi erosi atau pengikisan. Terjadi banjir. Hewan akan bisa mati. Lihat tumpukan bermacam-macam benda itu berserakan. Tumpukan sampah baik organik maupun anorganik menggunung. Terjadi penebangan hutan liar, asap pabrik yang begitu tebal, kebakaran pabrik misalnya, kebakaran hutan, kemudian terjadi gempa di sana sini sehingga kita bisa lihat di tayangan berikut. Apa yang Anda buat terhadap kerusakan lingkungan setelah kita lihat foto-foto kerusakan? Memang sangat memprihatinkan. Karena itu diharapkan kepada siswa agar berubah pikiran, membantu pemerintah untuk melestarikan lingkungan. Dasar pelaksanaan daripada adiwiyata di sekolah, yaitu sesuai dengan surat keputusan bersama antara Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan Menteri Pendidikan Nasional. Kemudian merupakan pembaharuan memorandum bersama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup. Kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup oleh Kementerian Lingkungan Hidup yang ditetapkan 19 Februari 2004. Sehingga kita bisa lihat tujuan program adiwiyata, yaitu menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah untuk menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah. Sehingga di kemudian hari warga sekolah tersebut dapat turut bertanggung jawab dalam upaya-upaya penyelamatan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Tujuan pendidikan lingkungan hidup yaitu mendorong dan memberikan kesempatan kepada masyarakat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang akhirnya dapat menumbuhkan kepedulian, komitmen untuk melindungi, memperbaiki, serta memanfaatkan lingkungan hidup secara bijaksana. Turut menciptakan pula perilaku baru yang bersahabat dengan lingkungan hidup, mengembangkan etika lingkungan hidup, dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Sasaran kebijakan pendidikan lingkungan hidup yaitu terlaksana pendidikan lingkungan hidup di lapangan sehingga dapat tercipta kepedulian dan komitmen masyarakat dalam turut melindungi, melestarikan, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Dan tercakupnya seluruh kelompok masyarakat baik di pedesaan dan perkotaan, tua maupun muda, laki-laki dan perempuan di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga tujuan pendidikan lingkungan hidup bagi sekolah, bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud dengan baik. Pengembangan pendidikan lingkungan hidup pada jalur pendidikan formal, yaitu keberhasilan pengembangan SDM atau sumber daya manusia ke arah terbentuknya sosok manusia dan masyarakat Indonesia yang sadar lingkungan adalah melalui proses pendidikan sejak dini. Pendidikan lingkungan hidup dalam perspektif sistem pendidikan nasional. Pendidikan lingkungan hidup pada hakikatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Program adiwiyata atau program sekolah peduli dan berbudaya lingkungan. Program adiwiyata adalah salah satu program Kementerian Negara Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Perencanaan program adiwiyata, program sekolah peduli dan berbudaya lingkungan, itu mempunyai tujuan program, antara lain tujuan umum, mendorong dan membentuk sekolah-sekolah di Indonesia agar dapat turut melaksanakan upaya-upaya pemerintah menuju pelestarian lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan bagi generasi yang akan datang. Tujuan khusus, menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah untuk menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah, baik itu guru, murid, dan pekerja-pekerja lain
lainnya atau warga sekolah, sehingga warga sekolah tersebut dapat turut bertanggung jawab dalam upaya-upaya penyelamatan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Apa keuntungan atau manfaat mengikuti program Adiwiyata? Yaitu 1. Dapat meningkatkan tingkat efisiensi pelaksanaan kegiatan operasional sekolah dan penggunaan berbagai sumber daya. 2. Dapat meningkatkan tingkat penghematan sumber dana melalui pengurangan konsumsi berbagai sumber daya dan energi. 3. Dapat meningkatkan kondisi belajar mengajar yang lebih nyaman dan kondusif bagi semua warga sekolah. 4. Dapat menciptakan kondisi kebersamaan yang akomodatif bagi semua warga sekolah. 5. Dapat meningkatkan upaya menghindari berbagai risiko dampak lingkungan negatif di masa yang akan datang. 6. Menjadi tempat pembelajaran bagi generasi muda tentang nilai-nilai pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar. Adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan, untuk memberikan semangat kita tentang pelestarian lingkungan hidup, resapilah puisi berikut ini. Doa dari orang yang belum lahir. Masih adakah tempat kami di bumi yang kini Bapak dan Ibu tempati? Sebab dari tempat yang masih jauh ini, kami dengan letusan gunung api, banjir lahar dan mahmah setiap hari, ada tsunami membantai negeri, ada hutan dilalap api. Dari tempat yang masih jauh ini, kami lihat miliaran pipa menyedot perut bumi, miliaran ton sampah mencurah ke laut, miliaran ikan terkapar lunglai diracun polusi. Satwa-satwa menjerit lapar di hutan yang telah punah rana. Tuhan, sebelum kami lahir ke bumi, sadarkanlah penduduk-penduduk bumi agar ia tak tinggalkan kami. Tanah tandus, sungai muatan sampah, laut sarang polusi, udara gerbong amunisi yang siap menghabisi kami ketika kami menghirup oksigen pertama kali. Ya Tuhan, perkenankanlah doa kami. Amin. Karena itu, kita jaga. Bumi kita adalah rumah kita. Tempat kita melepas senyum bahagia. Ia juga bisa jadi neraka, tempat kita meratap panjang ke depan sampai Tuhan mengambil kita. Demikian singkat materi Adiwiyata. Sekian, semoga bermanfaat. Selamat melaksanakan program Adiwiyata di sekolah. Salam cerdas dan sukses. Terima kasih atas perhatian adik-adik di rumah. Tuhan memberkati. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu diberikan kesempatan bagi kalian pada pembelajaran atau pengenalan lingkungan sekolah SMP Negeri 13 ini, yaitu untuk memberikan pengenalan kepada anak-anakku semua yang berada di rumah tentang apa itu virus corona atau COVID-19. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau yang disingkat dengan istilah SARS-CoV-2. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. COVID-19 adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu SARS-CoV-2 yang juga sering disebut
virus corona. Kasus pertama penyakit ini terjadi di Cina, yaitu di kota Wuhan pada akhir Desember 2019. Setelah itu, COVID-19 menular antar manusia dengan sangat-sangat cepat dan menyebar ke puluhan negara, bahkan sampai saat ini tercatat sudah ada sekitar 250 negara yang terinfeksi virus COVID-19, termasuk di dalamnya yaitu Indonesia yang hanya dalam jangka waktu beberapa bulan saja. Penyebarannya yang cepat membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown untuk mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri, pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau yang disebut dengan PSBB untuk menekan penyebaran virus tersebut. COVID-19 disebabkan oleh SARS-CoV-2, yaitu virus jenis baru dari coronavirus atau kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Infeksi virus corona bisa menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang seperti flu atau infeksi sistem pernapasan dan paru-paru seperti pneumonia. COVID-19 awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Setelah itu diketahui bahwa infeksi ini juga bisa menular dari manusia ke manusia. Penularannya bisa melalui cara-cara berikut ini. Yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah droplet yang keluar dari penderita COVID-19 saat penderita tersebut bersin ataupun batuk. Yang kedua, memegang mulut, hidung atau mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena droplets penderita COVID-19. Yang ketiga, kontak jarak dekat kurang dari 2 meter dengan penderita COVID-19 tanpa mengenakan masker. CDC dan WHO menyatakan COVID-19 juga bisa menular melalui aerosol atau partikel zat yang ada di udara. Meski demikian, cara penularan ini hanya terjadi dalam prosedur medis tertentu seperti bronkoskopi, intubasi endotrakeal, hisap lendir, dan pemberian obat hirup melalui nebulizer. COVID-19 dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila menyerang orang lanjut usia, ibu-ibu hamil, perokok, penderita penyakit tertentu, dan balita, bahkan orang yang daya tahan tubuhnya lemah seperti penderita kanker. Karena mudah menular, penyakit ini juga beresiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh karena itu, tenaga medis dan orang yang melakukan kontak dengan pasien COVID-19 perlu menggunakan APD atau alat pelindung diri. Gejala awal infeksi COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu yang terdiri dari rasa demam yang mencapai hingga 38 derajat Celcius, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Selain itu, ada beberapa gejala juga yang dapat terjadi tanpa terlihat. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam yang sangat tinggi, batuk yang disertai dengan dahak atau bahkan dengan berdarah, kemudian sesak napas, sampai kepada nyeri di bagian dada. Gejala-gejala tersebut di atas
muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus COVID-19. Secara umum, ada 3 gejala yang bisa menandakan seseorang terinfeksi COVID-19, yaitu yang pertama, demam atau suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, yang kedua, batuk kering, dan yang ketiga, sesak napas. Selain gejala di atas yang umum terjadi, ada beberapa gejala lain juga yang jarang terjadi, tetapi juga bisa muncul pada infeksi COVID-19, yaitu mudah lelah, nyeri otot, nyeri dada, sakit tenggorokan, sakit kepala, mual atau muntah, dan bahkan juga diare. Pilek, hidung tersumbat, menggigil, bersin-bersin, dan hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium bau. Gejala COVID-19 bisa muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah seseorang terinfeksi virus. Penyebabnya, pada beberapa penderita, COVID-19 dapat tidak menimbulkan gejala atau tidak terlihat gejalanya sama sekali. Meski demikian, penderita tersebut atau yang dikenal dengan istilah sekarang orang tanpa gejala (OTG) tetap bisa menularkan COVID-19 kepada orang lain. Sampai saat ini belum ada obat untuk mengatasi penyakit COVID-19. Jika Anda didiagnosis COVID-19 tetapi tidak mengalami gejala atau hanya mengalami gejala ringan, maka Anda bisa melakukan perawatan mandiri di rumah, yaitu yang pertama, lakukan isolasi mandiri selama 2 minggu dengan tidak keluar rumah dan menjaga jarak dengan orang-orang dalam satu rumah. Yang kedua, ukur suhu tubuh 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan malam hari. Yang ketiga, cuci tangan dengan sabun, yaitu dengan air yang mengalir atau cukup dengan menggunakan hand sanitizer. Yang keempat, banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Yang kelima, istirahat yang cukup untuk mempercepat proses penyembuhan. Yang keenam, konsumsilah obat pereda batuk, demam, dan nyeri setelah berkonsultasi dengan dokter. Dan yang ketujuh, perhatikan gejala yang Anda alami dan segera hubungi dokter atau layanan kesehatan yang ada yang disediakan oleh pemerintah jika gejala memburuk. Demikianlah pemaparan materi tentang apa itu COVID-19. Semoga bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat bagi anak-anak, adik-adik, siswa-siswa yang berada di rumah. Jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Salam sehat. Halo adik-adik, bagaimana? Anda semua sudah menyelesaikan hari ketiga dari masa pengenalan lingkungan sekolah. Untuk itu, sebagaimana kegiatan ini sudah kita buka dengan doa, marilah kita mengakhiri dengan doa pula sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita untuk berdoa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak ya Tuhan, Allah Bapa kami yang maha baik. Engkau selalu menyatakan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terlebih ya Tuhan, Engkau telah mengizinkan kami semua untuk mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah di sekolah kami yang baru SMP Negeri 13 Manado. Terima kasih banyak ya Tuhan, Engkau selalu menyertai kami bahkan dari hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah ini. Hari ini ya Tuhan, seluruh rangkaian kegiatan ini sudah kami jalani dan sudah selesai. Maka biarlah ya Tuhan, semua yang sudah kami terima ini, apapun yang telah diajarkan kepada kami, itu semua boleh kami pakai dalam kami mengikuti setiap pelajaran
yang nantinya akan diberikan kepada kami ketika kami sudah mulai mengikuti pelajaran di sekolah ini. Semoga Engkau selalu menyertai kami semua, terlebih dalam masa ini di mana kami harus belajar berpisah dari rumah kami masing-masing. Kami tidak bisa berkumpul di sekolah. Namun semoga kami semua tetap belajar dengan rajin sehingga kami boleh menggapai cita-cita kami. Dan pada saatnya nanti ketika Tuhan berkenan, kami boleh berkumpul di sekolah kami yang kami cintai ini, dan kami boleh bertemu dengan teman-teman kami dan juga guru-guru kami di sekolah. Segala kehidupan kami ya Tuhan, kami mau serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan selalu menjaga, selalu memberkati kami semua. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.